mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Tentu ini suatu kebahagiaan yang patut kita syukuri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kenapa atau bagaimana ketika orang itu sulit dalam berjodoh. Nah, ada orang yang sering tanya, Ustadz, saya kok susah sekali jodohnya gitu kan. Padahal kan Allah sudah memberikan takdir bahwa setiap manusia itu pasti berjodoh. Ya, jadi kata kuncinya bahwa Allah itu pasti memberikan jodoh pada hamba-hambanya. Hanya hamba-hambanya sendiri yang kadang-kadang mempersulit diri. Hamba-hambanya yang kadang-kadang menjadi orang yang malah membuat rumit sendiri. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama bagi Anda para jombloan dan jombloati untuk mengikuti beberapa tips ini. Yang pertama, yakin bahwa Allah itu pasti memberi jodoh. Kamu yakin dulu. Nah, kalau kamu nggak yakin ya nggak dapat jodoh. Yakin bahwa Allah itu pasti memberi jodoh. Yang kedua, kamu laksanakan amal soleh semaksimal mungkin. Karena dengan amal soleh itu insya Allah nanti membuka jalan dari kita inginkan. Allah buka jalan kita untuk kemudian mempermudah jodohnya. Jadi pertama yakin, yang kedua memperbanyak amal soleh. Yang ketiga adalah kita ikhtiar dengan real. Nah, ikhtiar kita kadang-kadang nggak real. Dalam hal perjodohan banyak ikhtiarnya itu nggak real. Dia amal solehnya dapat, tahajudnya oke, duhanya oke, wiridnya oke, tapi nggak ikhtiar atau ikhtiarnya nunggu. Nunggu itu bukan ikhtiar. Ya, ikhtiar itu memang mencari, watch out, keluar. Do something, ya mungkin mulai dengan mencari nomor seseorang atau mungkin kenal dengan seseorang, ta'aruf dan sebagainya, itu adalah salah satu ikhtiar. Jadi ikhtiarnya adalah bergerak, move. Kalau kita nggak move, kita nggak bergerak, kita nggak action, nggak do something, ya kita nggak dapat apa-apa, nothing. Oleh karena itu salah satunya bagaimana Ustaz, saya perempuan, saya merasa saya kan menunggu Ustaz. Iya betul, tetapi dalam konteks ini boleh perempuan itu kemudian dalam tanda petik melamar laki-laki boleh aja, meminang laki-laki boleh-boleh aja, atau bahasanya yang lebih halus mungkin wanita itu menanyakan atau mencari, men-TO atau bahkan mengutarakan dulu maksud dan tujuannya, nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Ya kenapa? Karena mungkin Anda ketemu dengan laki-laki yang mohon maaf agak dingin, mungkin nggak begitu responsif, tapi sebetulnya dia mau gitu kan, cuma dia butuh dikasih feedback dulu, dikasih stimulus dulu, itu juga bisa. Nah, oleh karena itu ikhtiar real maksud saya adalah Anda mau bergerak keluar dari rumah, mencari kontak, mencari relasi, minta dikenalkan dan sebagainya, itu salah satu untuk funding ya, mencari ya, funding untuk menemukan calon kandidat jodoh yang diinginkan. Nah, bisa melalui perjodohan, bisa melalui aplikasi, atau mungkin kalau nggak aplikasi ya sudahlah, minta tolong sama ustadz, sama kiai gitu kan, atau sama tetangga atau keluarga, teman baik, sahabatmu untuk tolong dong kenalin dan sebagainya, nggak masalah. Itu salah satu ikhtiar real yang dilakukan. Jika itu sudah ditempuh gitu kan, jadi ikhtiar dulu. Nah, kalau udah ikhtiar itu salah satunya menentukan target. Ya, targetnya ada, kemudian dilakukan pendekatan PDKT. Nah, dalam PDKT inilah kemudian sering disebut dengan pacaran, tidak pacaran. Nanti saya bahas di segmen selanjutnya. Nah, kemudian setelah Anda menemukan targetnya, ya sudah, Anda kemudian mencoba memberikan follow up. Follow up itu artinya ya datang, kemudian nggak usah terlalu lama. Artinya pencitraan itu sekarang nggak begitu penting, karena sekarang sudah ada alat canggih. Anda tinggal googling orang itu siapa, kan ketahuan di sana. Sekarang ini kan jejak digital akan melihat, akan memberikan tampilan di sana siapa dia sesungguhnya gitu kan, walaupun nggak bisa benar 100%, tapi setidaknya dari sana bisa terlihat. Ya, jadi kalau sekarang ini sebetulnya nggak perlu pacaran kan, sudah ada googling ya, bisa ngecek lah sebetulnya. Kalau dulu orang perlu ketemu sana sini melihat, perlu audit lah, atau perlu fit and proper test. Kalau sekarang sudah agak bisa dilihat, walaupun tidak mesti benar 100% di sosmed itu, tetapi setidaknya itu memberi gambaran. Nah, kemudian setelah itu yang paling penting ketika follow up kan ada dua. Kalau itu ada kemungkinan lanjut, ya sudah, bismillah kamu lanjutin. Kalau kira-kira ditolak, ya nggak usah nunggu, tanyakan aja, nggak usah malu-malu. Saya senang sama kamu, saya ingin kita menikah, apakah saya bisa diterima? Itu jangan wasting the time, jangan kemudian membuang-buang waktu hanya menunggu kira-kira dia mau nggak, itu kelamaan. Tanya aja. Nah, saya senang sama kamu, saya mau nikah, kamu bersedia atau tidak? Dah gitu, malu nggak apa-apa, nggak usah malu. Dia nolak nggak masalah, ditolak bukan aib.
ditolak bukan aib. Nah, maka setelah clear diterima ya kamu follow up, ditolak ya cari gantinya. Nah, kalau Anda ditolak berarti kemungkinan ada beberapa hal yang kurang kriteria. Bisa jadi kriteria kamu terlalu tinggi atau kamu nggak mau menurunkan hargamu ya, harga dalam tanda petik ya. Nah, jadi sekali lagi kadang-kadang orang nggak berjodoh itu bukan apa-apa, tapi dia mencari yang sempurna. Ya, seperti ada kata-kata kan gitu kan. Saya mencari yang tidak ngerokok, tidak maksiat, tidak miskin, tidak bodoh, tidak, nah akhirnya tidak ada yang terakhir kan mencari masalah. Ya, itu kelihatannya bercanda tapi benar kalau kamu cari yang sebenarnya tidak ada gitu kan. Nah kadang-kadang ada orang yang ganteng tapi nggak begitu bagus materialnya. Ada yang secara materi bagus tapi nggak ganteng, itu hal yang kadang-kadang terjadi. Nah us ganteng materinya bagus ya kadang-kadang dapatnya ya yang lebih bagus, tidak seperti kamu misalnya, mohon maaf ya. Atau sebaliknya lah dan sebagainya. Nah jadi kita harus menjadi orang yang rasional, jadi kita harus ngilu ya, berkaca pada diri kita sendiri. Jadi bagaimana ketika sulit jodoh ya tentunya kita harus melakukan beberapa langkah yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan dengan langkah sederhana tadi Anda yang masih jomblo-jombloati dan pengen segera menikah, semoga Allah segera pertemukan jodoh, apalagi ini bulan Ramadan. Anda minta sama Allah, Anda berdoa sama Allah, ya Allah berikan aku jodoh secepatnya yang terbaik, aku yakin kamu berikan yang terbaik gitu kan, nggak apa-apa. Secepatnya itu siapa tahu nanti Syawal dapat, ya siapa tahu nanti di Ramadan ini ada yang kenalan ya, nanti habis Syawal menikah ya nggak, siapa tahu, amin gitu kan. Jadi dipermudah semuanya lah ya, kenalannya mudah, kemudian juga lamarannya mudah dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.